Saya Hajah Mujiati dari Berwiritan Siti Hajar Marindal. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana menjaga nilai-nilai kasih sayang sesama umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, kita ada dua penanya. Mohon sabar sebentar, bagi yang lain yang ingin bertanya kita jawab dahulu pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan dari Pak Ahmad tadi, bagaimana caranya menasihati seseorang yang dia menjadi makmum tepat di belakang imam, tapi beliau tidak mengerti tentang fikih salat. Ya. Jadi kalau seandainya imam bermasalah, otomatis yang di belakang inilah yang akan menggantikan. Silakan Pak Bro. Baik, terima kasih Pak Ahmad, ya, menarik itu yang Bapak pertanyakan. Prinsipnya dalam hidup ini Pak Ahmad, kita jangan pernah diam apabila suatu kesalahan itu terjadi. Apalagi kesalahan itu di depan kita. Ya. Nah, tapi dalam Quran itu kan betapa indahnya bahasa Al-Quran itu, ketika suatu kebatilan itu ada, kesalahan itu ada, kita rubah itu dengan hikmah. Ada dengan hikmah itu artinya dengan pendekatan-pendekatan persuasif, sehingga orang yang kita beritahu itu tidak merasa tersinggung dengan cara kita. Ya, sudah jelas tadi Pak Ahmad itu bahwa orang yang di belakang imam itu memang diharapkan dia bisa menjadi wakil imam, termasuk dia mengerti ayat-ayat Quran, bahkan kalau perlu dia juga hafal Quran, sehingga kalau ada imam yang terlupa, maka yang di belakang imam itu adalah yang paling berhak memberikan teguran, ya, atau menambahkan kekurangan ayat atau memperbaiki kesalahan bacaan. Itu yang berada di belakang imam, itu naibul imam sebagai wakil. Jadi sebenarnya bukan sembarangan, ya, bukan orang yang sembarangan yang berada di itu, VIP-nya juga begitu, ya. Jadi dia yang di belakang itu harus orang yang setidaknya mengerti lah, dan dia pun siap menjadi imam ketika imam yang ditetapkan itu ataukah berhalangan atau sebagainya. Ya, tentu Pak Ahmad tadi ya sampaikan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana. Saya pikir orang pun akan menerima itu. Begitu. Ini mungkin gairah dan semangat untuk salat berjemaah sangat besar. Posisi di belakang imam banyak pahala mungkin, jadi gairahnya sangat besar sekali. Baik Pak Prof, ini pertanyaan dari ibu kita tentang cara menjaga dan memelihara nilai-nilai kasih sayang. Ya, baik, terima kasih Ibu Munjiati tadi, ya. Itu sebenarnya sudah masuk pada identitas yang kedua yang belum kita sampaikan tadi, bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita punya sikap yang tegas, ada benang merah kita. Apapun kekufuran itu kita tidak pernah terima. Nah, yang kedua, di balik itu identitas kita adalah ruhama. Harus terbangun nilai-nilai kasih sayang, kemanusiaan, yang hari ini sepertinya nilai-nilai kemanusiaan itu sudah semakin pudar. Ini ada satu penelitian sosiolog, hari ini kita dihadapkan pada kondisi sebagian manusia itu sudah memiliki kepribadian mayat. Jadi katanya manusia itu udah nggak punya sentuhan hati, nggak punya rasa kasih sayang. Manusia itu dalam tasawufnya memiliki katanya al-quwatus sab'iyah. Dia berkarakter dengan karakter buas, sehingga sadis seperti mesin-mesin pembunuh yang nggak punya rasa kasih sayang, nggak ada peduli lagi, sehingga ruhama itu semakin mahal hari ini harganya. Padahal Al-Quran itu mengajarkan kita, ya, bahkan Nabi SAW itu ingatkan kita, irhamu mamfil ardi, sayangilah apa saja yang ada di bumi ini, tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang, kamu akan disayang oleh yang maha penyayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang nggak punya kasih sayang, nggak punya rasa peduli kepada saudara-saudaranya, dia tidak akan disayang oleh yang maha penyayang. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana bentuk kasih sayang, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bahkan ibu bisa menggembirakan orang. Ibu menggembirakan suami ibu di rumah, mungkin dengan membuatkan masakan kesukaannya, atau ibu sambut suami ibu dengan senyum dan sebagainya, bahagia hilang lelahnya. Itu juga sudah merupakan suatu ibadah yang luar biasa. Sampai ada satu riwayat mengatakan, inna min mujibatil maghfirah,
idkhalukas surur ala akhikal muslim. Bahwa sesungguhnya di antara perbuatan yang menghapus dosa-dosamu itu idkhalukas surur ala akhikal muslim. Berikan rasa gembira kepada saudara-saudaramu yang muslim. Kita gembirakan aja saudara kita. Itu sudah merupakan bahagian bahwa kita pun diampuni Allah dosa-dosa kita. Mohon maaf itu. Pak Prof, nampaknya ada yang menyapa kita lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Bahtiar lagi nih Pak. Pak Bahtiar lagi. Baik Pak Bahtiar, silakan. Apakah ulama itu dan umara itu tidak bisa kita didik? Apakah ada fakultas ulama dan umara supaya bisa ada jadi pemimpin, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bahtiar atas pertanyaannya. Nampaknya masih belum puas ini. Ini pertanyaan yang membutuhkan diskusi yang cukup panjang ini Pak Ustadz. Ya. Tapi mohon silakan diselesaikan dulu pertanyaan dari Ibu tentang masalah menjaga nilai-nilai, memelihara dan menjaga nilai kasih sayang. Senyum tadi yang terakhir Pak Ustadz. Iya, baik ya. Jadi sebelum kepada Pak Bahtiar tadi ya, mungkin kita lanjut yang Ibu tanyakan tadi. Sampai itu ada riwayat betapa mulianya kalau kita bisa menyebarkan nilai-nilai kasih sayang ini. Itu ada satu hadis dari Imam At-Tabrani itu. Malakiya akhahu bima yuhibbu. Siapa kata Nabi yang mendatangi saudaranya? Dia bersilaturahim mendatangi saudara-saudaranya yang muslim itu bima yuhibbu. Bahkan dia memberi sesuatu, buah tangan, oleh-oleh yang mungkin kesukaannya. Mungkin saudara ibu sukanya rendang, Bu. Datang ibu bawa rendang Padang ke rumahnya. Wah, gembira hatinya, senang dia dengan yang kita bawakan itu. Liyusirrohu, dan ibu bermaksud memang ingin membahagiakannya. Bidzalika sarahallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Dengan sebab itu pun dia akan digembirakan Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah. Jadi ternyata amalan-amalan sorga itu termasuk menyebarkan nilai-nilai kasih sayang. Maka hidup ini jangan kita menyusahkan orang, apalagi menzalimi orang, apalagi menyusahkan diri sendiri. Tapi coba buat orang lain itu bahagia dengan diri kita. Kita bisa mendamaikan, itu ruhama itu, bahkan orang yang bertengkar kita yang mendamaikan. Dengan nilai-nilai kedamaian kasih sayang itu luar biasa. Iya, ganjarannya akan surga ini Pak Ustaz. Iya, itu amalan surga. Baik Pak Ustaz. Jadi teringat yang tadi, berikut yang Pak Bahtiar tadi, menarik itu Ustadz Bahtiar ya. Iya. Jadi memang pada hari ini kita mengalami itu kehilangan tadi sebenarnya. Kita sedang kehilangan tokoh-tokoh yang muncul pada saat ini. Kalau dalam bahasa Quran itu kita ingin punya mursyid ya, yang rasyid begitu. Pemimpin-pemimpin yang cerdas. Yang tidak saja cerdas di intelektualitasnya, ini banyak. Tapi yang kita inginkan hari ini adalah mereka yang cerdas secara hati nurani. Spiritualnya. Nah, jadi ada nilai keulamaannya. Sehingga kalau dia punya nilai-nilai ulama, dia mau korupsi mikirnya 7 kali. Wah, nanti saya punya harta ini, bagaimana nanti di hari akhir Allah tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana sumber harta ini? Dan kemana kau gunakan harta ini, sehingga kita tidak berani berbuat sembarangan kalau nilai-nilai spiritualitas keulamaan itu ada pada seorang pemimpin, sehingga hidupnya akan dijaga Allah begitu. Selain dia juga seorang yang umara, ya makanya ulama umara itu bahasa kita di negeri ini harusnya bersanding, bukan bertanding begitu ya. Jadi umara-umaranya ini harusnya merangkul para ulama, mendekati ulama, minta nasihat, bukan ulama-ulamanya yang dicurigai. Dan juga bukan ulama-ulamanya yang ditangkapin begitu ya. Tapi bagaimana para ulama itu justru diminta nasihatnya, diminta petuah-petuahnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, bahkan di zaman Abbasiyah, bagaimana Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Itu ulama dan umara itu yang umaranya itu mendatangi ulama. Bahkan bukan ulamanya yang mendatangi istana ya, tapi yang di istana itu mendatangi para ulama, memuliakan, sebab mereka ini adalah pewaris-pewaris para nabi. Nah, itu yang kita inginkan dan kita rindukan.
pada situasi kehidupan hari ini. Baik, saya teringat tadi Pak Prof, indah sekali tadi gambaran bahwa seorang umara yang juga ulama itu sebagaimana dikisahkan, ada seseorang datang ke rumah Umar bin Khattab bertanya tentang masalah negara, beliau ladeni, tapi akhirnya ketika beralih pembicaraan tentang masalah pribadi Umar, pada saat itu malam diterangi oleh lampu lilin, beliau matikan lampu lilin yang besar, beliau hidupkan lilin yang kecil. Sahabat ini bertanya, ada apa ini wahai Umar? Kata beliau, yang besar ini adalah milik negara. Ya, jadi ketika engkau bertanya tentang masalah negara, maka kemudian aku berhak untuk menghidupkan lilin yang besar. Tapi ketika engkau bertanya tentang aku, ini lilin yang kecil adalah milikku dan aku tidak mau mempergunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Sangat indah sekali. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan di mana ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Putra tadi, Pak Putra. Ya, lagi Pak Putra. Silakan. Nampaknya banyak yang penasaran ini. Saya ingin mempertajam dari Pak Ustadz Bahtiar tadi. Iya, silakan. Ini jangan-jangan serumah ini Pak Putra dengan Pak Bahtiar ya. Saut-sautan nampaknya. Silakan. Jauh. Begini Ustadz, hari ini saya melihat ada ulama-ulama yang muncul yang akan kita jadi panutan lah kita katakan hari ini. Baik. Yang tegas, yang santun, tetapi ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin mendiskreditkan, menggiring opini-opini negatif. Ditambah lagi sebahagian media massa kita ini dipunyai orang itu. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan akhirnya, Pak Putra. Sosok orang yang kita panuti tadi ataupun yang sebagai katakanlah pemimpin ulama dan umara tadi itu digiring opini negatif, akhirnya kita diluntur jadinya. Iya. Nah, mungkin Pak Ustadz ngertilah kemana arahnya. Baik. Karena Ustadz bilang tadi umara dan ulama itu harus sejalan. Baik, Pak Putra. Jangan fatwa itu berpihak kepada pemerintah saja ketika mau amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu dia bombardir, ini anarkis, ini tidak bineka tunggal ika dan segala macam. Baik Pak Putra, sudah kita pahami ya. Iya, coba Pak Ustadz Muzakir dari pertajam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kira ini hanya merupakan pemikiran beliau, masukan ataupun ya seperti itu. Mungkin mau ditanggapi Pak Prof atau bagaimana? Ya, boleh saja ya. Silakan ya. Jadi terima kasih Pak Putra dan Pak Bahtiar tadi ya. Ini sahabat sejati juga sepertinya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang disinilah sebenarnya kalau dalam tasawuf itu ada namanya sikap istiqomah itu. Jadi perlunya nilai-nilai kearifan ya. Saya berpikir begitu. Ulama itu kan seperti mutiara ya. Jadi kalau dia seperti mutiara, dia akan dicari orang. Dan mutiara itu sebenarnya tidak mudah didapat. Dia tidak ada di mana-mana, tidak seperti batu ya. Kalau batu ada di mana-mana. Tapi ulama yang merupakan pewaris para nabi itu ya, itu yang sebenarnya adalah mereka yang sudah punya kearifan. Mereka yang sudah punya sikap istiqomah bahwa dia tetap menjadi mutiara dimanapun. Yang tidak tergoyahkan sebenarnya. Apapun taruhannya, bahkan dia bersiap kalau perlu nyawanya sekalipun, demi tetap menjaga akidah, tauhid, menjaga kebenaran. Itu makanya Nabi Ibrahim itu pernah mengajarkan Pak Putra sebaris doa. Nanti Pak Putra bisa lihat di surah Asy-Syu'ara ayat 83 itu, 84, 85. Salah satu yang diminta Nabi Ibrahim Khalilullah itu, Rabbi habli hukmah. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku hikmah. Hikmah itu adalah isobatul haqqi bil ilmi wal akli. Cahaya kebenaran yang diberikan Tuhan kepada hati kita yang paling dalam. Lewat akal kita yang cerdas. Sehingga dengan hikmah itu dan insya Allah para ulama yang diberi Allah hikmah itu, itulah ulama-ulama yang takut kepada Allah itu tidak akan pernah tergoyahkan. Ya walaupun mungkin orang bisa berpersepsi yang lain ya. Tapi hari ini benar yang katakan Pak Putra itu dengan media-media sosial yang begitu derasnya ini, saya ingin mengatakan bahwa kita perlu juga tabayun. Perlu tabayun, cross-check sikap dewasa kita ketika suatu berita sampai kepada kita, tabayun.
periksalah kebenarannya. Jangan-jangan ini sebuah fitnah, Hoax, ini hoax ya, istilah kita sekarang, ini sebuah makar dan sebagainya. Nah, karena berbagai kejahatan hari ini muncul. Kalau kita baca dalam hadisnya Sunan Abu Daud itu, hari ini muncul itu apa yang disebut dengan sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang sudah penuh dengan tipu muslihat, yusaddaqu bihal kadhib wa yukadzibu fiha shadiq, itu orang-orang yang pendusta malah dipercaya, yang orang-orang benar malah didustakan. Ini kita sedang berada di tengah lautan fitnah ini. Ya. Baik, Pak Prof, nampaknya kita sudah sangat berada di penghujung waktu kita. Jadi mungkin apa tadi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pada hari ini. Akan tetapi insya Allah acara ini akan tetap berlanjut setiap Jumatnya, dan silakan nanti untuk tetap berpartisipasi terus untuk menonton acara ini, acara Mimbar Agama Islam ini. Untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini yang memberikan begitu banyak masukan, inspirasi dan pencerdasan kepada kita semua untuk memahami tentang identitas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang berada di studio. Mohon maaf kalau banyak yang tidak bisa bertanya. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi. Sampai di sini pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.